Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Oke, untuk kamu yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin pernah mendengar istilah kalam, fi'il, isim, mufradat, nahu, nasab, shorof, nakirah, ma'rifah, tasrif, khofat, dan istilah-istilah yang lainnya. Tapi bagi kamu yang belum pernah belajar bahasa Arab, mungkin istilah-istilah tersebut masih terdengar sangat asing di telinga. Kalam, fi'il, isim, mufradat, apa itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam belajar tata bahasa Arab, tentunya kita membahas tentang ucapan, bacaan, ataupun tulisan bahasa Arab. Oleh karena itu, materi yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah tentang al-kalam. Ada dua hal yang akan kita bahas di materi ini, yaitu mahwal kalamu, apa itu kalam? Kemudian yang kedua adalah aqsamul kalam atau pembagian kalam. Pertama, mahwal kalamu, apa itu kalam? Al-kalamu menurut para ahli dalam bidang nahwu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wat'i. Lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan sengaja. Dari definisi ini kita mendapatkan 4 kesimpulan, yaitu kalam itu adalah yang pertama lafaz, yang kedua kalam itu murakkab, yang ketiga kalam itu juga mufid, kemudian yang terakhir kalam itu adalah wat'i. Keempat hal ini merupakan rukun dari kalam. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka kalimat atau kata tersebut tidak bisa disebut dengan kalam. Baik, mari kita simak penjelasan tentang rukun-rukun kalam tersebut. Yang pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu huwa as-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautul mushtamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mengandung beberapa atau sebagian huruf hijaiyah. Apa saja contohnya? Yang pertama itu bahtun. Bahtun di sini mengandung huruf ba, ha, dan ta. Ilmun mengandung huruf ain, lam, dan mim. Talibun mengandung huruf ta, alif, lam, dan ba. Jami'atun mengandung huruf jim, alif, mim, ain, dan ta marbutah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-murakkabu. Al-murakkabu huwa ma turukiba min kalimataini fa'aktsara. Kata atau sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kalimat dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata. Jadi dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang menyatakan kalimat itu ya kalimat kumpulan dari beberapa kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab sekali lagi adalah kata. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, katabat Aisyah. Nah, katabat Aisyah di sini tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, di sini terdiri dari dua kalimat, yaitu ada fiilnya katabat, kemudian ada fa'ilnya Aisyah. Kemudian yang kedua contohnya adalah futiha al-babu. Futiha al-babu. Futiha di sini adalah fiil madhi, kemudian al-babu adalah naibul fa'il atau ganti dari fa'il. Di sini juga terdiri dari dua
kalimat atau dua kata. Contoh yang ketiga adalah al-jami'atu kabiratun. Al-jami'atu kabiratun. Al-jami'atu adalah mubtada, kemudian kabiratun adalah khobar. Kalimat ini juga terdiri dari dua kata. Selanjutnya, in dhahaba Ahmad, dhahaba Muhammad. In dhahaba Ahmad, dhahaba Muhammad. Di sini malah terdiri dari 5 kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi bisa disimpulkan lagi bahwa al-murakkabu itu adalah sesuatu, maksudnya di sini adalah kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Rukun yang ketiga adalah al-mufidu. Al-mufidu huwa ma'afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Jadi mufid di sini adalah berfaedah, bermanfaat. Jadi kalimat yang kita ucapkan itu berfaedah atau bermanfaat, dalam artian tidak menimbulkan tanda tanya lagi bagi si pendengar. Begitu. Jadi pendengar itu bisa mendapatkan informasi yang jelas dari apa yang kita ucapkan. Contohnya manjadda wajada. Jadi apa sih tanda kalau kalam itu mufid atau kalimat itu mufid? Yang pertama adalah kalau ada mubtada maka dilengkapi dengan khobar. Kalau ada fi'il juga dilengkapi dengan fa'il. Jika ada syarat maka dijawab dengan jawab syarat. Ketika kalimat tersebut sudah lengkap maka dinamakan dengan mufid. Lalu bagaimana dengan contoh innal jami'ata dan in alima Ahmad? Innal jami'ata di sini tidak mufid. In alima Ahmadu juga tidak mufid atau ghairu mufid. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan atau membaca atau menyebutkan innal jami'ata, maka si pendengar itu masih belum mendapatkan informasi dari apa yang kita ucapkan gitu. Sesungguhnya kampus itu. Jadi sesungguhnya kampus itu kenapa gitu. Nah, kemudian in alima Ahmad, jika Ahmad tahu. Gitu. Jadi jika Ahmad tahu. Memangnya kenapa kalau jika Ahmad tahu gitu? Kalau Ahmad tahu itu terus kenapa gitu? Nah, jadi itu pernyataannya itu masih gantung. Nah, maka tidak bisa disebut mufid. Selanjutnya al-wat'u. Nah, mengenai al-wat'u, ulama nahwu berbeda pendapat dalam menafsirkan atau mengartikan arti wat'u. Ada wat'iyah, ada akliyah. Wat'iyah, jika yang dikehendaki dilalahnya itu dari sudut pandang bahasa, maka yang dimaksud wat'u adalah bahasa Arab. Jadi jika tidak bahasa Arab maka tidak disebut dengan kalam, seperti itu. Nah, kemudian akliyah, jika sudut pandang yang digunakan itu adalah sudut pandang akal atau logika, maka yang dimaksud dengan wat'u di sini adalah kalimat atau perkataan tersebut diucapkan dengan sengaja oleh si pembicara. Nah, ini. Jadi ketika wat'iyah, nah itu kalau bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Jepang itu tidak termasuk kalam. Yang termasuk kalam hanyalah bahasa Arab. Kemudian kalau dari segi akliyah itu perkataannya diucapkan dengan sengaja.
maka perkataan atau suara hewan, kemudian orang tidur, itu tidak termasuk kalam. Selanjutnya, aqsamul kalam atau pembagian kalam. Kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, kemudian yang ketiga adalah huruf. Apa sih isim, fi'il, dan huruf itu? Isim adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wat'an. Kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan zaman. Nah, zaman dalam kalam di sini ada 3, yaitu zaman madi, hal, dan mustakbal. Madi itu menunjukkan masa lalu atau telah lampau, kemudian hal itu menunjukkan masa sekarang, dan mustakbal itu menunjukkan masa yang akan datang. Nah, jadi isim di sini tidak memiliki masa, tidak sudah perkataannya itu tidak sekarang, tidak juga kemarin, tidak juga besok atau akan datang, seperti itu. Contohnya kitabun. Nah, kitabun itu adalah kata benda. Jadi kitabun itu tidak punya masa, tidak punya zaman, tidak punya waktu, seperti itu. Oke, kemudian fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha muqtaranah bi ahadil azminah ats-tsalatsah wad'an. Kalimat atau kata yang menunjukkan makna dirinya disertai dengan salah satu zaman yang 3. Zaman yang 3 ya zaman madi, hal, atau mustakbal tersebut. Misalnya yaktubu itu menulis. Nah, kalau menulis itu bisa sedang menulis, akan menulis, atau telah menulis, atau membaca. Bisa telah membaca, sedang membaca, atau akan membaca. Nah, di situ namanya fi'il atau kata kerja. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha walam tuqtaran bi zamanin wat'an. Kata yang menunjukkan makna bukan untuk dirinya dan tidak disertai dengan zaman. Jadi maknanya itu bukan untuk dirinya, kemudian tidak juga disertai dengan zaman. Nah, untuk mengetahui mana yang merupakan isim, fi'il, dan huruf, tentunya kita harus mengetahui tanda-tandanya atau alamat. Apa saja tanda-tanda dari isim, fi'il, dan huruf? Yuk kita lanjut penjelasannya. Yang pertama adalah tanda isim. Tanda isim yang pertama adalah qabulu lam ta'rifi, menerima lam ta'rif. Jadi ada alif lam ta'rif, alif lam ma'rifah namanya. Misalnya kitabun itu bisa kita buat menjadi al-kitabu, atau maktabun bisa menjadi al-maktabu. Nah, itu alif lamnya adalah alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Tanda yang kedua adalah qabulun nida bi kulli suratin, bisa menerima huruf nida atau huruf seruan. Nida ini adalah huruf untuk seruan. Misalnya Ahmad, bisa kita gunakan ya Ahmad, seperti itu, atau ya mudarris. Kemudian tanda yang ketiga adalah qabulul jar, bisa menerima huruf jar. Nah, kalau jar ini hanya masuk kepada isim, tidak bisa masuk kepada fi'il. Kemudian qabulul isnad, seperti misalnya ada fi'il, ada fa'il. Nah, fa'ilnya itu tentunya isim. Kemudian mubtada dan khobar. Mubtada itu isim, khobar juga isim. Qabulut tanwin. Nah, selain menerima
lam ta'rif juga menerima tanwin, tetapi tanwin dan lam ta'rif ini tidak bisa disatukan. Jika menggunakan lam ta'rif maka tidak boleh menggunakan tanwin. Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan tanwin maka tidak boleh menggunakan lam ta'rif. Masuk kepada pembagian fi'il. Fi'il terbagi 3 berdasarkan zaman yang dikandungnya. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amar. Tanda dari fi'il madhi adalah yang pertama, ta'ut ta'nis sakinah, menerima tak ta'nis yang sukun atau yang sakin, seperti katabat. Nah, ta-nya di situ adalah ta ta'nis yang sakin. Kemudian juga bisa dimasuki huruf qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Aflaha di situ adalah fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari tandanya ada 4. Yang pertama adalah menerima sin tanfis, kemudian saufa taswif, lam, dan qad. Sin dan saufa di sini masuk ke dalam fi'il mudhari yang berarti akan atau untuk zaman yang akan datang. Perbedaan antara sin dan saufa, sin itu untuk akan tetapi dalam waktu yang dekat. Berbeda dengan saufa yang juga artinya akan tetapi menjelaskan waktu yang lebih lama. Kemudian lam dan qad. Qad dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari berbeda. Qad dalam fi'il madhi menunjukkan litahqiq atau taukid, artinya sungguh. Kemudian dalam fi'il mudhari qad di sini menunjukkan makna kadang-kadang. Kemudian fi'il amar menerima ya muannas mukhatabah. Terakhir adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi dalam huruf itu tidak ada tanda isim, juga tidak ada tanda fi'il. Itulah yang menjadi tanda huruf itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.